konser itu udah jadi apa ya? Biasanya makanan pokoknya kaum Gen Z. Gitu Asal ada duitnya. Betul. Ada duitnya. Mereka rela menabung lama demi konser dan melihat idol kesayangannya. Halo, Solisius. Hari ini kita mau ngapain, teman-teman? Ngobrol-ngobrol pastinya. Oke, sebelum kita ngobrol, kita boleh kenalan dulu kali ya. Boleh dari Pasti Siva. dong. Jika tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin gue Syifa Nuraila, biasa dipanggil Syifa. Sebagai apa nih, Bu? Sebagai reporter, dan aku di SWA Online itu baru 3 bulan ini probation dan ini bulan terakhirku. Wes, semangat ya. Silakan. Kalau aku namanya Audrey Olivia, biasa dipanggil Audi. Sebagai reporter udah jalan 2 tahun. Weh, ampun senior. Suhu. Ampun senior. Oke, terakhir dari aku, perkenalkan aku Nadia. Saat ini juga baru kayak Siva ya, baru jalan 3 bulan. Aku juga sama dengan Siva, kita di SWA Online, di swa.co.id. Jadi kita bertiga itu banyak meliput di SWA Online, di swa.co.id, dan kita selama seminggu ini itu udah meliput banyak hal. Mungkin kita boleh cerita-cerita dulu kali ya, apa aja yang terjadi selama seminggu belakangan ini. Dari Mbak Syifa, silakan Syifa. Oke. Jangan dipanggil Mbak, aku generasi Z ya, jadi kita lebih ke santai aja nih Mbak Iwi ya. Oke, Jumat kemarin ya, ini salah satu liputan yang menurutku ini sangat terkesan gitu bagiku. Itu aku liputan tentang OXO, grup Indonesia. Jadi si OXO ini dia itu salah satu pengembang properti yang ada di Bali. Dan tahu nggak, di Bali itu, pasti tahu dong, Bali itu terkenal apanya sih? Paling sunset sama tanning activity. Apa tuh? Ubud ya, Ubud. Oh iya, pantainya ya pastinya. Satelit. Oh iya, nah rame banget. Nah Bali itu kan udah bener-bener western banget ya. Semua wisatawan mancanegara tuh selalu datang ke Bali. Bahkan nih, sampai-sampai faktanya itu Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Betul. Kayak, kamu dari mana? Aku dari Indonesia. Indonesia di mana ya? Kalau kamu ke Bali nggak? Kayak semua orang pada taunya Bali doang. Bule-bule lebih kenalnya Bali daripada Indonesia gitu. Nah, Bali itu jadi pusatnya wisatawan mancanegara nih. Nah, pertumbuhan wisatawan asing itu apalagi meningkat banget ya. Dan ini kalau misalnya merujuk dari data dari Bandara Ngurah Rai Bali, ini di tahun Agustus 2024 ini wisatawan asing tuh sampai 22% peningkatannya. Apalagi kan ini setelah COVID ya. Jadi lebih banyak pengen berlibur gitu, apalagi musim panas di Indonesia itu pasti dicari sama orang yang suka summer gitu-gitu ya. Iya, betul banget. Nah, kalau dari kamu liputan apa nih? Mungkin dari aku dulu. Cuman ini serius karena kan tadi Siva bilangnya ini tentang liburan. Kalau aku tuh agak serius, lebih ke kayak, jadi ada salah satu bank sebenarnya dari Singapura gitu, dia bank namanya DBS. DBS ini waktu Jumat kemarin dia habis ngeluncurin salah satu produk investasi. Ini investasinya resmi ya, dan diawasi OJK dan Bursa Efek, namanya investasi reksadana indeks. Jadi reksadana indeks tuh kayak semacam kita tuh portofolionya isinya kayak ada saham, terus ada kayak obligasi dan sejenisnya, cuman dia itu lebih pasif gitu loh. Jadi kayak ada sectionnya tersendiri gitu. Nah, cuman DBS itu ngeluncurin produk reksadana indeks itu khusus untuk yang berhubungan dengan ESG, yang berhubungan tentang lingkungan, sosial, tata kelola gitu-gitu. Lagi ngetren banget sih. Karena ESG lagi ngetren banget kan. Dan juga pas sesi peluncuran itu, jadi ada satu analis. Di situ kan DBS menggandeng Eastspring Investment Indonesia ya. Nah, analis ini bilang kalau investasi di sektor ESG itu lagi ngetren sampai di tahun mendatang. Jadi kayak perusahaan-perusahaan tuh lagi
istilahnya lagi dikejar gitu supaya mereka tuh mau bertanggung jawab sama lingkungan, sama sosial, sama tata kelola perusahaannya, supaya si investor ini tuh kayak merasa yakin gitu kalau dia tuh berinvestasi tuh untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan, karena kan kegiatan ekonomi apapun itu akan berdampak ke lingkungan kan, ke kita juga, terus ke udara dan segala macamnya itu gitu. Jadi ada pertumbuhan lah, mungkin sekitar signifikan lah pertumbuhannya. Terus di minggu lalu juga sempat ketemu lagi nih, ada satu brand mobil asal Korea Selatan, namanya tuh Hyundai. Jadi Hyundai itu dia ngeluarin semacam mobil listrik, tapi dia nih variannya yang listrik hibrida ya. Jadi dia itu listrik juga, bensin juga. Jadi kayak didorong tuh dua-duanya di tenaga itunya. Cuman peruntukannya ini untuk keluarga muda, tapi juga untuk mungkin kalau buat temen-temen yang emang suka mobil listrik ya, ini dia ngebantu banget karena mobil listrik Hyundai ini nama serinya tuh Tucson. Jadi dia kayak semacam punya peredam getaran gitu pas lagi jalan. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil, bawa saudara-saudara, bawa anak bayi itu mereka nggak rewel, mereka nggak pusing lah istilahnya. Kan kalau naik mobil tuh kadang kayak suka pusing, terus berasa banget stres juga. Macet. Nah, karena macet itu juga, jadi kayak mobilnya smooth banget gitu. Tapi memang lucunya lagi orang-orang itu mencari mobil yang kedap suara ya. Iya, betul. Kayak suatu hal yang kebutuhan konsumen yang harus diwadahi sama produsen-produsen mobil. Bener banget. Dan pas aku lihat detail rodanya itu, rodanya cukup mendukung lah untuk si peredam getarannya itu, apalagi yang buat bayi. Kalau Mbak Audrey gimana Mbak Audrey? Aku itu abis liputan ini nih sama Purwacaraka, pendiri Purwacaraka Musik Studio. Dia udah banyak melahirkan artis-artis talenta. Contohnya kayak Putri Aryani, tahu nggak? Iya. Wow, Terus Rimar Karista, pemenang Indonesian Idol tahun lalu. Oh, berarti yang ini ya anaknya Gita Gutawa nggak sih? Bukan. Oh, bukan. Oke. Lagunya apa? Lagunya Loneliness bukan ya? Oh iya, yang sempat viral itu ya. Yang sempat dia bawa ke America's Got Talent. Oh iya, benar-benar Agate Yono. Wow. Nah, terus pas ketemu sama pendirinya Purwacaraka, ini dia lagi mengadakan apa gitu, Mbak? Waktu itu dia mau ngadain konser musikal di Bali gitu sih, Mbak. Wow, Bali memang benar-benar pusatnya ya di mana-mana. Balik lagi ke Bali ya. Konsernya kapan tuh kamu di? Iya, tahun lalu. Bulan Desember, bulan Agustus. Agustus ya. Yang membuat berkesan tuh kenapa Mbak? Dari tahun lalu terus keingetnya di tahun ini, apakah Mbak Audrey suka musik banget atau gimana tuh? Iya, aku suka musik banget Oh sih. my god. Anak Gen Z banget sih, ini harus konser banget, harus konser. Iya. Kalau enggak FOMO. Bener ya? Iya. Konser itu udah jadi apa ya? Biasanya makanan pokoknya kaum Gen Z gitu. Asal ada duitnya. Betul. Duitnya. Mereka rela menabung lama demi konser dan melihat idol kesayangannya gitu kan. Cuman kalau yang Purwacaraka ini dia bentuk konsernya apakah dia musikal atau festival? Oke. Meriah banget pasti Mas. Iya. Berarti kayak semacam Broadway gitu atau gimana tuh Mbak? Festival sih. Festival ya. Bukan ke Broadway. Oh, I see. Dan juga pas di Purwacaraka ini apa sih yang membuat dia kan juga ada lembaga pendidikannya gitu kan. Nah, kenapa Purwacaraka ini masih kayak dibicarakan orang-orang gitu? Karena sudah dipercaya banyak orang ya. Terus dia punya sistem pendidikan sendiri gitu, beda dari yang lain. Dia menciptakan sistem pendidikan untuk belajar musik sendiri sih. Wah, berarti teman-teman dari SWA, penonton SWA yang mau gabung studio musiknya, apakah bisa nih mendaftar ke sana? Bisa nih, bisa. Wah, bisa banget. Bisa les karaoke juga, buat karaoke. Les karaoke bisa. Karaoke apalagi.
Ada apa lagi? Apa lagi? Piano, oke. gitar listrik, gitar klasik, vokal juga. vokal grup juga ada. Vokal grup. Kita bertiga bisa masuk. Aduh. Bisa masuk Gimana ya? bertiga nih. Oke. Terus selama beberapa hari ini nih kan seminggu kemarin kan kita udah banyak liputan nih. Ini kan baru hari kedua di minggu ini gitu. Ini kan minggu terakhir di November. Nah kira-kira sempat meliput apa aja sih menjelang akhir November ini? Akhir November ya. Mungkin aku sambil lanjut tentang OXO Group Indonesia gitu ya. Nah karena balik lagi ke Bali gitu ya sebagai pusatnya wisatawan asing mancanegara kemana-mana pasti ke situ. Jadi Bali itu punya potensi yang besar banget, terutama di bidang pariwisatanya, termasuk pariwisata di bidang properti. Nah, di sana itu bahkan biasanya konsumen mereka yang ingin di Bali itu lebih ke rumah second, rumah kedua, atau pengen ke villa, betul, second home. Berarti penyewaan ya? Iya, lebih ke penyewaan. Apalagi kalau misalnya teman-teman dari Jakarta mau WFH, bisa banget datang ke Bali dan bisa banget untuk sewa villa-villanya atau perumahan atau rumah second yang ditawarkan oleh si grup OXO Indonesia. Di mana tuh lokasinya Mbak? Balinya kan luas tuh Bali. Nah, kalau produk terbarunya ini itu OXO ngeluarin villa namanya The Residence. Nah, itu ada 40 unit tuh. Wow. Nah, berapa? 40 unit. Berapa? Kemarin ya bocorannya tuh dikasih taunya booking fee-nya tuh 750 juta, guys. Oke. 75 juta. 750. Oke, ini lumayan ya harganya memang. Agak kaget tapi oke. Jadi kayaknya kita yang gaji UMR bisa berapa tahun ya? Bisa sih. 4 tahun kali ya. 4 kali 5 berapa? Itu pun masih 20 ya. Bisa. Belum nyampe situ. Nah, meski begitu gitu ya, tapi memang pasar ini hampir 70% lah itu orang-orang Eropa yang membooking The Villa Residence itu. Wow. Nah, itu harga jualnya memang dari 7,5 miliar sampai 15 miliar per satu unitnya. Tapi memang bisa dibilang villanya ini no kaleng-kaleng gitu. Pokoknya berkualitas banget. Karena pertama deket apa tuh deket lokasi pantai kah atau fasilitasnya? Dia di kawasan Nyanyi. Memang kawasan Nyanyi di Bali itu belum setenar Ubud, setenar Seminyak gitu ya. Tapi memang ada perubahan potensi gitu ya. Potensi perpindahan wisata asing gitu ya, terutama itu ke Nyanyi gitu. Nah, nama daerahnya Nyanyi ya? Nyanyi di Bali gitu. Nah, bahkan mereka itu tahu nggak, ada proses penjualan yang unik dari mereka. Mereka itu mengusung konsep di mana pemberian deadline pembelian gitu ya, itu hanya dalam 1 hari aja, guys. 1 hari? 1 hari Serius? aja. Terus gimana? Nah, jadi mereka itu kan pasti ada agen. Ada agen. Nah, agen itu tugasnya membawa klien gitu. Nah, agen dan klien akan dikumpulkan di satu tempat bareng sama OXO. Nah, OXO inilah yang bertugas menyampaikan informasi gitu kan tentang produk residensi ini. Karena OXO sendiri menyadari gitu ya ada tantangan. Biasanya kalau agen terlalu banyak ngasih informasi, kira-kira bakal di ghosting gak nih ya sama konsumen? Karena kan konsumen suka ghosting gitu ya. Iya. Terutama yang properti gitu. Iya. Makanya agen mitra OXO itu nggak terlalu banyak memberikan banjir informasi tentang produknya, karena itu akan jadi tugas si OXO Group ketika dikumpulkan di satu tempat. Agen tugas utamanya hanya membawa klien gitu. Jadi kayak menjembatani gitu lah antara klien sama pembeli gitu. Betul banget. Nah, jadi ketika di 1 hari yang sama itu OXO memberikan detail informasinya dan deadline pembeliannya itu hanya 1 hari. Jadi benar-benar 1 hari 40 unit terjual ludes. Terjual ludes. Itu baru kali ini. Cara konsep yang cukup unik ya.
Dan itu keren banget sih. Kayak padahal itu masih, kalau properti kan masih soft launching ya, belum yang bener-bener bentuk rumah gitu. Tapi tetap laris, bahkan lewat tenggat harinya tuh masih ada konsumen yang meminta gitu ya, ini kira-kira masih bisa dibeli nggak ya? Tapi itu kan nggak bisa karena udah hak orang lain gitu kan. Jadi tetap harus OXO itu tetap memberikan rasa keadilan gitu bagi konsumen-konsumen yang sudah membeli produknya. Berarti di tengah lesunya ekonomi ya masih bisa gitu beli unit yang harganya MM-an. Nah, memang secara profil buyer dari OXO Group ini mayoritas adalah orang-orang Eropa. Oh, jadi kayak Eropa. Ini ya ekspat yang tinggal di Bali gitu, terus mereka tertarik beli. Benar-benar apalagi kan wisatawan asing ya sejauh ini yang paling banyak ke Bali gitu. Kalau di Bali, kalau di Ubud, di Seminyak udah pasti ya di mana-mana bule gitu ya. Iya. Di mana-mana bule gitu. Jadi memang mayoritas saat ini profil buyernya itu masih di masyarakat Eropa. Tapi masih begitu, OXO Group Indonesia sendiri menargetkan nih 50% pembelinya itu nanti adalah orang Indonesia. Gitu. Jadi biar adil juga ya, 50% Indonesia, 50% Eropa warga atau asing yang ada di sana ya. Iya. Makanya waduh, Bali bener-bener, jadi kita harus ngumpulin uang guys. Biar bisa tinggal di Bali. Walaupun no hope. Bener. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Coba dulu ya. Nah, Mbak Ondre nih. Satu lagi, mungkin di beberapa hari ini kan udah masuk minggu terakhir di November nih. Mungkin Mbak Ondre habis liputan event apa gitu, ataupun agenda yang lain, atau lagi nangkep isu-isu yang lain, mungkin yang lagi ngetren di media sosial. Tadi ya, kan habis ini wawancara sama CEO dan foundernya Parfum Humans, pada tahu nggak? Oh iya, itu sering sold out lagi. Kenapa sih dia selalu sold out? Yang parfumnya aromanya tuh maskulin banget, cocok banget buat iya. Cowok-cowok wajib beli sih. Beli ya. 300-an. Kenapa 300 murah? 300 apa? Juta? 300 murah. Oh, 1.000. Kirain juta. Cuman pas ketemu CEO-nya itu kalau nggak salah anak ITB bukan sih? Anak biologi ya. ITB ya. Oh, Mas Arif. Iya. Tadi pas ketemu tuh kalian ngobrol apa aja di sana? Ngobrol strategi pemasarannya, ngobrol apa yang menginspirasi Mas Arif buat mendirikan Parfum Humans. Ternyata dia tuh kesusahan nyari parfum lokal yang wanginya setara dengan parfum luar gitu. Yang aromanya bisa tahan lama, terus tidak terlalu nyengat gitu. Yang penting parfumnya jangan kebanyakan air ya. Kalau kebanyakan air persentasenya nggak tahan. Udah hilang. Tapi kalau ngomongin parfum, kan ini kan udah masuk musim hujan ya. Tapi nggak musim hujan banget sih ya, kadang kering, kadang hujan. Anomali ya. Pancaroba ya. Kira-kira Mbak Ondre nangkep tren nggak kalau lagi di musim hujan kayak gini tuh sebaiknya pakai parfum yang varian apa? Misalnya kan parfum Humans itu kan ada yang dia misalnya base note atau middle note atau top note-nya itu misalnya ada bau vanilla, ada musk, ada amber dan segala macamnya gitu. Nah, pas ngobrol tadi, kira-kira Mbak Ondre nangkep nggak apa sih parfum yang sebaiknya digunakan ketika musim hujan, atau mungkin di media sosial Mbak pernah scrolling gitu? Yang kali ya, yang vanilla ya. Lebih ke soft. Iya, lebih ke soft, iya. Kayak mungkin yang ada aroma bunga, flower gitu. Asal jangan melati ya. Kalau melati agaknya maskulin sih belum. Banyak maskulin ya. Tadi katanya juga mau nguncurin parfum buat khusus wanita. Oke. Bisa di-spill itu. Wah, berarti harus pantengin terus nih berita online dari SWA ya, teman-teman. Betul. Karena bakal ada update selama seminggu ke depan ataupun seminggu sebulan inilah, dan juga teman-teman bisa ikutin terus di swa.co.id. Thank you so much Mbak Ondre dan Mbak Siva. Makasih juga Nadia dan Kak Ondri dan teman-teman dari penonton SWA Online. Pantengin swa.co.id terus karena selalu ada update tiap hari.
Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media-inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.